Selamat siang. Gue sudah 3 hari nggak bikin video dan gue berusaha sebanyak mungkin, tapi memang waktu gue nggak terlalu banyak karena kalau bahas match gue harus nonton dulu yang lama-lama. Tapi kali ini gue mau ada berapa video yang ada di benak gue sih yang mau gue posting, tapi ntar pelan-pelan ya. Jadi gue berusaha sebanyak mungkin bikin video biar kalian juga ada hiburan sedikit. By the way, DPI from home itu setiap hari tetap ada ya, dari jam setengah 10 malam sampai jam 10 kalau nggak salah, setiap Senin sampai Jumat. Jadi tetap bisa dibahas. Gua akan hadir 3 kali seminggu, Senin, Rabu, Jumat. DPI juga berusaha untuk memberikan update diskusi, tapi kalau ini kan gue sendiri. Oke, gue mau memberikan sedikit update tentang apa yang terjadi selama ini di sepak bola. Beberapa yang penting, beberapa yang nggak terlalu penting, tapi gue bahas. Pertama, gue mulai dengan Champions League dimundurin. Champions League itu dimundurin sampai tanggal belum tahu sampai tanggal kapan, tapi Champions League dan European League. Tapi Sekjen KNVB bilang ada rencana, ada omongan lah, rumor, masih gosip, mau di finalnya Champions League itu 27 Juni. Untuk gue itu nggak make sense sama sekali. Kenapa nggak make sense? Kalau kita lihat kasus di Italia yang paling parah ya, gue tiap hari shock kalau baca berita ini. Itu masih meningkat terus, belum menurun ya. Kalaupun tidak ada tambahan dari yang sakit, seandainya tidak ada bertambah lagi, tapi kan yang lain juga harus sembuh dulu. Dalam arti walaupun mereka di karantina masih dalam tahap yang mau sampai kapan ini kita nggak pernah tahu. Maka dari itu gue udah berkali di Metro TV, di DPI, gue bilang ini UEFA ini parah banget. Mereka mengatakan bahwa kalau seandainya liganya diberhentikan tidak ada juara. Dengan secara tidak langsung kan memaksa setiap FA untuk menjalankan program mereka, biar tujuan mereka untuk membatalkan Euro 2020 ada hasilnya, yaitu liga diselesaikan. Tapi kalau kita lihat kasus di Inggris ini meningkat terus ya, ini meningkat terus. Apalagi gue baca di dokter dari Wuhan yang berpengalaman ke Italia, dia sampai shock. Dia melihat orang-orang di beberapa kota yang terkena lah. Dia bilang, gue bingung, orang-orang di sini masih aja jalan-jalan, masih naik ke public transportation dan lain-lainnya, gimana mau selesai? Karena dia berpengalaman dengan Wuhan yang benar-benar lockdown. Dan berhasil, harus diakui dalam 2 bulan mereka sangat berhasil. Nah, orang Eropa itu memang, apalagi Spanyol Itali, kalau lu tahu Spanyol Itali itu budayanya ya kayak orang Indonesia, suka keluar bersosialisasi, karena tidak sedingin di atas ya, mereka kan di selatan. Maka dari itu susah untuk melarang mereka keluar, dan gue gak heran kalau Spanyol dan Italia itu kasusnya paling tinggi. Kembali lagi ke sepak bola, FIFA ini akan menjilat ludah sendiri bahwa kepentingan komersial itu benar-benar diutamakan. Gue sadar kok bahwa banyak yang jadi korban income dan lain-lain. Sekitar 700 jutaan setiap klub di Inggris, di Spanyol itu akan kehilangan 700 juta dolar, 750 juta dolar mereka kehilangan dari TV income, semua klub ya, karena tidak disiarkan. Tapi ini kan masalah kemanusiaan. Terus yang dilakukan oleh Barcelona itu bisa menjadi contoh baik, bahwa mereka semua pemain bersedia untuk memberikan memotong gaji mereka biar bisa membayar stafnya Barcelona yang ratusan. Jadi hal kayak gitu bisa dilakukan oleh klub-klub besar dan klub kecil ya. Kalau kita bilang rugi, bukan klub bola aja yang rugi, semua pun juga rugi. Gue nggak siaran pun juga rugi. Tapi ya mau gimana lagi, hal-hal kayak gini kan
force major ya. Kita harus mementingkan yang lebih penting, bukan hanya mementingkan duit dan lain-lain. Maka dari itu gue bilang Belanda sudah lebih smart kan. Sampai 1 Juni nggak ada pertandingan sama sekali. Dan gosipnya sudah beredar, Liga Belanda akan di-cut. Sekarang 18 tim, 2 akan naik jadi 20 tim. 20 tim musim depan yang degradasi 4 tim, jadi kembali ke 18. Bener nggak? Ya, 4 tim degradasi dan 2 naik lagi, jadi dari 20 musim ini 21-22 kembali ke 18. Ini juga bisa dilakukan oleh Inggris. Kalau untuk gue sekarang Olimpiade di cancel juga, sudah fix. Itu juga Perdana Menteri Jepang Abe itu terlalu kepedean. Akhirnya dia ngaku dia salah, batalin. Terus Champions League segala mundur. Gue tinggal tunggu liga-liga diberhentikan. Lu harus sadar, untuk bisa bermain, mereka butuh 3 minggu lah untuk latihan biar mencapai level match fit. Nah, terus 92 pertandingan di Liga Inggris mau diselesaikan gimana kalau seandainya para orang yang terkena virus, sakit dan meninggal jumlahnya meningkat? Apa iya pikiran mereka masih di sepak bola? Apa iya bisa diterima dengan rakyat lainnya? Apa nggak ada hal yang lebih penting lagi dari sepak bola? Ini yang gue kadang nggak habis pikir. Semua mengandalkan duit dan duit sampai yang faktor yang lebih penting itu diabaikan demi duit. Itu salah satu update bahwa UCL segala dan dibubarin, dan semoga kompetisi untuk gue itu juga diselesaikan. Sini gue lagi buka 3 sites koran Belanda, gue mau update. Ferran Torres yang di Valencia digosipin akan pindah ke Juve. 20 tahun midfielder, masih muda ya. Juve banget, very smart, pembelian very smart. Beli pemain gak terlalu mudah, mereka punya scouting bagus, makanya Juve konsisten di papan atas top dunia secara komersial juga, karena mereka punya scouting yang luar biasa. Declan Rice kemungkinan besar akan ke Chelsea, memperkuat midfieldernya. Dari West Ham, masih 21 tahun ya, sangat wajar. Sadio Mane digosipin ke Real Madrid. Midfieldernya Liverpool, Sissoko, mengadvise Real Madrid untuk membeli Sadio Mane. Dan Zidane suka dengan Sadio Mane. Dan Zidane gayanya kan perlu pemain yang skillful gitu. Maka dari itu kemungkinan besar untuk gue sih realistis Mane ke Real Madrid. Arteta akan membuang pemain, membeli pemain banyak yang akan Mkhitaryan di loan, nggak akan balik lagi. El Neni juga, Kolasinac, Sokratis, Mustafi. Ya untuk gue sih make sense penjualan ini. Barcelona memperpanjang kontrak dari Alex Collado, 20 tahun main di Barca B, tapi dia sudah sering main dengan Riqui Puig. Riqui Puig kemungkinan besar tahun depan akan dikasih jam terbang lebih banyak. Jadi kita lihat apakah itu salah satu produk dari Malaysia yang bisa menjadi starter. Napoli kalau menjual Koulibaly, mereka incer Robin Koch dari Freiburg. Nggak tahu Robin Koch, jadi kemungkinan besar si Koulibaly cabut karena dia nggak mau perpanjang kontraknya yang masih tinggal setahun. Jadi kalau Napoli mau minta duit, mau menghasilkan duit, ya harus dijual Koulibaly. Apalagi yang Lautaro Martinez 111 juta harganya kalau mau dibeli sama Barca sudah mengajukan deal Vidal dengan Semedo ditambah 70 juta, tapi itu ditolak mentah-mentah sama Inter.
Patrick Schick pengen main di Inggris. Ya, main di Leipzig udah lumayan bagus. Jadi ada kemungkinan besar dia juga cabut karena Leipzig kali menjual pemainnya. Terus Barcelona minat untuk mendatangkan Laporte karena Samuel Umtiti kemungkinan cabut, dan gue bilang sih pembelian yang bagus. Laporte sudah tahu La Liga, pernah main di Bilbao, jadi untuk gue sih make sense. Icardi jadi korban ribut antara Thomas Tuchel dan Leonardo, direktur sportnya. Maka dari itu dia akhir-akhir ini nggak dipasang. Ya kasihan banget kalau itu benar terjadi. Inilah kadang-kadang klub itu banyak ribut for nothing ya, mengorbankan kepentingan pemain dan lain-lain. Bukan salah Icardi juga, wong dia mainnya bagus, cetak gol terus juga kok. Lovren akan dijual, tapi itu untuk gue sih bukan hal yang aneh. Terus soal gaji, kalian tahu nggak Messi itu gajinya 131 juta euro setahun. Dia menghasilkan duit 358.000 euro per hari. Jadi sehari itu sekitar 6M satu hari. Sebagai pemain bola yang paling tinggi gajinya, itu termasuk semua ya, sponsor, iklan, bonus, dan lain-lain. Masih di bawah Ronaldo yang di atas Ronaldo, nomor 2 Ronaldo 118 juta euro. Neymar 95 juta euro. Udah gila nih bener-bener. Yang bikin lebih parah lagi, Simeone gajinya 40 juta euro setahun. 40 juta. Terus nomor 2 Conte 30 juta. Nomor 3 Pep 27 juta. Conte sama Simeone lebih tinggi daripada klub-klub ini sarap. Tapi kalau kita bicara Conte, gue udah bilang tahun ini Inter cuma bisa menggelitik Juve. Tahun depan bisa menjadi saingan. Kenapa? Karena Inter sudah tidak dipegang oleh tim Italia lagi. Dan ini sebuah bukti bahwa mereka berani invest. Bayar Conte 30 juta itu gila. Dan kemungkinan besar gue tahu Inter itu dipegang banyak, manajemennya itu banyak orang mantan Man United. Salah satunya direktur marketing gue kenal pribadi, dan dia cerita banyak soal Inter. Jadi Inter gue melihat ini akan kedepannya ini akan meroket, bisa menyaingi lah, at least menyaingi Juve. Terus udah sementara itu dulu. Biar kalian ada video, nanti pelan-pelan gue berusaha untuk tiap hari posting video, tapi nggak janji. Thank you.